Guys, dunia lagi geger. Kalian pasti udah dengar kabar soal serangan besar-besaran Amerika dan Israel ke Iran kan? Serangan ini terjadi hari Minggu, 22 Juni 2025. Targetnya 3 fasilitas nuklir utama Iran, Fordo, Natanz, dan Isfahan. Dan katanya, ini operasi militer paling presisi, paling rahasia, dan paling membanggakan yang dilakukan Amerika belakangan ini. Tapi, fakta di lapangan justru jadi plot twist yang luar biasa memalukan. Serangan spektakuler atau spektakuler gagal? Awalnya semua tampak mengesankan. Operasi bernama Midnight Hammer ini dijalankan dengan gaya Hollywood banget. 7 pesawat pengebom siluman B-2 Spirit lepas landas langsung dari Missouri, alias rutenya memutar lewat timur agar tidak terdeteksi. Terbang 18 jam non-stop. Mereka komunikasi seminimal mungkin. Isi bahan bakar di udara. Dan pakai taktik pengalihan perhatian lewat pesawat-pesawat lain yang terbang ke arah sebaliknya. Seolah ke Guam di Pasifik. Belum cukup, sebuah kapal selam Amerika juga meluncurkan lebih dari 24 rudal Tomahawk untuk menghancurkan sistem radar Iran sebagai pengalih perhatian. Serangan ini juga melibatkan 125 pesawat militer, 75 senjata presisi, termasuk bom penghancur bunker seberat 13 ton. Trump dengan pedenya bilang, ini serangan paling sukses sepanjang sejarah. Tapi tunggu dulu, besoknya dunia tercengang, keesokan harinya dunia langsung terbelalak. Ternyata, yang dibom itu cuma bangunan kosong. Iya guys, kosong. Semua uranium, peralatan, dan komponen vital dari fasilitas nuklir Iran udah dipindahkan jauh sebelum serangan terjadi, tanpa terdeteksi satupun oleh intelijen Amerika atau Israel. Yang dihantam bom-bom seberat 13 ton itu cuma dinding beton. Serangan itu gagal total menghancurkan program nuklir Iran. Dan lebih parahnya lagi, Iran masih bisa membalas dengan meluncurkan 45 rudal ke Tel Aviv. Amerika, bungkam. Iran ternyata sudah tahu. Ternyata guys, Iran udah mengantisipasi ini semua. Menurut pernyataan dari penasihat Ketua Parlemen Iran, Mehdi Mohammadi, mereka sudah mencium gelagat serangan ini sejak lama. Dan itu diperkuat lagi oleh anggota Dewan Kebijaksanaan Iran, Mohsen Rezai, yang mengungkapkan bahwa semua uranium sudah diamankan di tempat rahasia. Dengan kata lain, semua yang dibom itu hanyalah cangkang kosong. Kayak rumah tua yang udah pindahan, tapi masih kelihatan mewah dari luar. Dan ini menunjukkan satu hal. Iran nggak cuma siap, tapi juga pintar banget dalam perang strategi dan intelijen. Mereka tahu Amerika bakal datang, dan mereka biarkan bangunan itu tetap tampak aktif untuk jadi umpan. Saat musuh menyerang, yang dihancurkan cuman kosmetik. Serangan gagal, tapi kenapa penting? Nah, ini penting banget nih buat dipahami. Serangan Amerika ini gagal menghancurkan fasilitas nuklir Iran, gagal menahan kemampuan Iran membalas, gagal menjaga muka Amerika di hadapan dunia. Justru, serangan ini bikin Iran menang secara moral dan diplomatik. Bayangin dunia tahu Iran tetap utuh, dan Amerika malah kayak kehilangan arah. Yang lebih mengejutkan lagi, serangan ini menunjukkan kelemahan besar Amerika dalam hal intelijen. Teknologi mereka canggih, tapi informasi mereka ternyata jadul. Mereka kira Fordo dan Natanz masih jadi pusat program nuklir Iran. Padahal Iran sudah mendesentralisasi semua. Intelijen versus strategi. Siapa unggul? Iran sekarang bukan cuma fokus bikin senjata atau pertahanan fisik. Mereka sudah bermain di level strategi tinggi. Desentralisasi. Situs nuklir disebar. Tidak terpusat lagi. Kerahasiaan. Lokasi baru tidak diketahui publik ataupun radar asing. Deception. Membiarkan bangunan kosong tetap aktif secara visual untuk mengecoh musuh. Artinya, dalam konfrontasi modern, siapa yang pintar menipu justru lebih unggul. Jadi siapa yang kena skakmat? Amerika terlihat megah, canggih, berisik. Tapi hasil akhirnya, Iran tetap berdiri. Program nuklir mereka tetap jalan. Dan dunia mulai melihat bahwa kekuatan besar seperti Amerika bisa saja dikelabui. Ini bukan sekadar gagal ngebom bangunan, tapi kegagalan dalam memahami lawan. Pertanyaannya sekarang, Indonesia gimana? Coba bayangin kalau Indonesia yang diserang seperti ini. Apakah kita punya kemampuan seperti Iran?
Apakah kita bisa mengantisipasi serangan asing? Atau justru kita malah jadi bulan-bulanan karena data bocor dan pertahanan kita lemah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Setujukah kalian bahwa Iran berhasil membalikkan keadaan dan mempermalukan Amerika? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.